Hari berlalu, setelah liburan selesai, semuanya kembali normal seperti biasa. Namun saat ini, di kelas Jui, semua murid Jui tampak kesal dan kecewa. Pasalnya, mereka yang awalnya mengharapkan mendapat guru wanita bahasa Inggris yang cantik. Akan tetapi, apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena saat ini yang mereka dapatkan adalah Jui. Mengetahui ini, semua murid Jui jadi lebih kecewa. Jui yang mengajar bahasa Mandarin dan olahraga, tapi sekarang ia juga mengajar bahasa Inggris. Jui sendiri juga kesal dengan respon muridnya dan berkata, ia di sini hanya jadi guru sementara dan kedepannya mereka juga akan segera mendapat guru baru. Namun di saat ini, di tengah Jui yang sedang menjelaskan, tiba-tiba ada seorang murid datang dan ia mengirimkan sebuah surat kepada Jui. Mengetahui amplop surat ini berwarna pink, Jui tampak penasaran dan bertanya apakah surat ini sungguh ditujukan kepada dirinya. Semua murid Jui yang juga melihat ini, mereka menatap dengan tatapan aneh dan menganggap surat yang diberikan untuk Jui adalah surat cinta. Murid yang mengirimkan surat ini juga tidak tahu karena ia sendiri sebenarnya disuruh oleh seorang pria untuk membawakan surat ini ke Jui. Jui yang awalnya juga berpikir surat ini sebagai surat cinta, tapi ia kemudian mendengar surat ini berasal dari pria. Ia sontak jadi kaget dan berteriak histeris. Di sisi lain, semua murid Jui merasa aneh dengan fakta yang ada, dan mereka semua lalu membayangkan sosok Ricardo Milos di benak mereka. Namun, karena tidak ingin salah paham, Jui akhirnya membuka surat tersebut, dan di surat tersebut tertulis ajakan bertarung dari seseorang. Setelah membaca isi surat tersebut, Jui merasa sesak di dadanya dan ia membayangkan pertarungan adu pedang dengan seorang pria di benaknya. Murid Jui yang juga mendengar Jui, mereka semua tercengang dan mereka ikut membayangkan pertarungan Jui dengan seorang pria. Namun, setelah memikirkan semua ini, Jui merasa ini bukanlah surat cinta, melainkan surat tantangan, dan ia menduga ini adalah perbuatan Chen Junhao dan Chen Junyu. Kemudian adegan pun berganti dan hari berikutnya, saat ini di suatu tempat yang sudah disepakati untuk bertarung. Jui yang sudah datang, ia terlihat keluar dari mobil dan bersamanya juga datang Fan Hong yang datang untuk membantu Jui. Jui lalu mengingatkan Fan Hong untuk tidak meremehkan lawan karena Chen Junhao yang berani membuat surat tantangan pasti sudah mempersiapkan. Dan saat ini melihat Jui datang bersama Fan Hong, Chen Junhao bertanya, apakah Jui tidak punya keberanian? Beraninya ia bawa bantuan. Chen Junyu yang juga melihat ini, ia tampak kesal dan ia tidak menyangka Jui akan datang bersama dengan Fan Hong. Fan Hong tidak peduli dengan keluhan lawan, justru ia bertanya, ia dan Jui sudah ada di sini, jadi apa yang akan Chen Junhao lakukan selanjutnya? Chen Junhao pun menjawab, tentu saja ia mengundang Jui datang ke sini adalah untuk menantang Jui bertarung. Dan di pertarungan ini, Jui tidak akan bisa menang dan dipastikan Jui pasti akan mati. Jui sendiri tidak terlalu menanggapi serius ucapan Chen Junhao dan ia dengan nada remeh bertanya, lalu di mana bala bantuan Chen Junhao berada? Mendengar pertanyaan Jui, Chen Junhao lalu melihat ke Chen Junyu dan dengan kesal ia juga ingin tahu kenapa bala bantuannya belum juga datang. Setelah memikirkan ini, Chen Junhao dan Chen Junyu jadi panik dan terbersih di pikiran keduanya. Mungkin bala bantuannya tidak jadi datang dan mengabaikan keduanya. Namun di tengah kepanikan, tiba-tiba ada sebuah tangan terlihat langsung memukul wajah Chen Junyu. Orang yang memukul adalah anak buah Fan Hong bernama Alang. Dan ia tidak sabar ingin sekali memberi pelajaran Chen Junhao dan Chen Junyu. Dan saat ini, setelah Alang selesai membereskan lawan, ia lalu bertanya ke Jui, apakah Jui punya pertanyaan? Jika tidak, ia akan membuang keduanya ke sungai. Chen Junyu sendiri masih belum menyerah dengan kondisi yang ada, dan ia berteriak ke arah Jui, berkata, Jui akan menyesali perbuatannya kali ini. Akan tetapi, Jui dan lainnya tidak terlalu menanggapi ucapan Chen Junyu.
karena saat ini pandangan Cui dan lainnya tertuju ke salah satu arah. Dan dari arah tersebut terlihat datang beberapa orang. Dan ajaibnya, orang-orang yang datang ini mereka tampak berlari di atas air. Kemudian salah satu pria bertopeng bernama William, ia lalu menyuruh anak buahnya untuk segera melancarkan serangan ke arah Cui dan Van Hong. Mendapat perintah William, semua anak buah William pun bergegas menuju Cui dan mereka berniat untuk menyerang Cui. Van Hong sendiri saat ini tampak panik melihat musuh datang layaknya seperti dewa. Memikirkan ini, Van Hong lalu menoleh ke Cui dan ia ingin mendengar respon Cui. Di sisi lain, saat ini Chen Chunyu tampak senang dan dengan raut wajah antagonis, ia berkata, Cui dan Van Hong kali ini akan tamat. Namun sebelum Chen Chunyu menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba tanpa disangka sebuah kaki menendang wajah Chen Chunyu. Orang yang menendang adalah Cui, dan Cui yang menginjak kepala Chen Chunyu. Ia lalu bertanya, apakah para pemain sirkus ini adalah bala bantuannya? Mendengar Cui menyebut orang yang datang adalah pemain sirkus, Van Hong dan anak buahnya merasa sedikit aneh di hatinya. Sedangkan salah satu musuh yang mendengar hinaan Cui, ia menjadi marah dan ia tidak bisa menahan diri untuk segera menyerang Cui. Cui sendiri merasa ia tidak menghina, dan faktanya dengan kekuatan yang Cui miliki saat ini, ia pasti akan bisa mengalahkan lawan dengan mudah. Setelah mengatakan hal ini, Cui lalu mengangkat tangan kanannya dan ia berniat untuk mengeluarkan tekniknya. Dan dari teknik Cui ini terjadilah ledakan yang sangat besar di atas sungai dan terlihat gelombang air membumbung tinggi. Sementara itu, saat ini Van Hong dan anak buahnya tampak membadut melihat teknik Cui dan mereka tersadar jika selama ini juga ada dewa di sekitar mereka. Kemudian adegan berikutnya, semua anak buah William yang terkena teknik serangan Cui, mereka semua tumbang dan terlihat mengapung di atas air. Sedangkan William, saat ia melihat semua anak buahnya tumbang, ia tampak muram. Sementara ia juga tidak mengira Cui memiliki kekuatan sehebat ini. Karena tidak terima dengan semua ini, William pun menjadi marah dan ia lalu mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga menciptakan gelombang tinggi. William kemudian berkata sambil menunjuk Cui bahwa ia akan membuat Cui membayar semua perbuatannya. Dan pada saat yang sama, Van Hong dan anak buahnya yang melihat kekuatan William sampai mampu menciptakan gelombang tinggi, mereka tampak terkejut. Sedangkan Cui sendiri, ia tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali, melainkan ia justru menjadi bersemangat untuk bertarung melawan William. Dan kemudian tanpa basa-basi, Cui yang juga bisa bergerak di atas air, ia lalu berlari menuju William berada. Sampainya di dekat William, Cui berkata, Cina bukanlah tempat di mana orang-orang seperti William dapat bertindak seenaknya. Namun William membalas perkataan Cui, berkata ia datang ke Cina karena ia ingin menghukum Cui yang sudah menyinggung masternya, yaitu Sekar. Mendengar ini, Cui pun membantah ia melakukan ini karena Sekarlah yang telah mengkhianati Cina dan berniat untuk membunuh pahlawan Cina. Setelah mengatakan ini dengan tampang menghina, Cui juga berkata Sekar tidak layak disebut manusia dan ia tidak menyesal telah menyinggung Sekar. William yang mendengar semua hinaan Cui, sontak ia pun menjadi marah dan ia lalu mengeluarkan tekniknya yang disebut teknik haus darah. Cui sendiri tahu teknik ini. Di dalam ingatannya, teknik ini berasal dari sekte iblis darah. Dan teknik ini memungkinkan penggunanya untuk memaksimalkan kekuatan kultivasinya. Dan karena teknik ini juga, sekte iblis darah sering mengalami kerusakan bangunan dan sering meminta tukang bangunan untuk merenovasi bangunan mereka. Merasa familiar dengan teknik haus darah ini, Cui merasa percaya diri dan ia mempunyai cara untuk menangani teknik ini. Dan saat ini, William yang sepenuhnya telah menggunakan teknik haus darah. Ia langsung bergegas ke Cui dan ia berniat untuk menyerang Cui. Cui sendiri saat melihat William ingin menyerangnya, Cui tidak tinggal diam dan dengan tenang Cui lalu menggerakkan tangannya.
Dan dari gerakan tangan Cui ini, Cui kemudian memperagakan gerakan Tai Chi dan tampak aura biru menyebar di sekeliling tubuh Cui. Aura biru ini lalu membentuk gelembung perisai, dan selanjutnya gelembung perisai ini dan serangan William tampak saling berbenturan di udara. William sendiri terkejut melihat serangannya berhasil ditahan oleh gelembung perisai milik Cui, dan ia bergumam, bagaimana mungkin ini terjadi. Sedangkan Cui saat ini ia hanya tersenyum, dan dengan menggerakkan telapak tangannya, Cui berniat untuk melancarkan serangan balik. Mendapat serangan balik dari Cui, William tidak mampu menahan serangan tersebut, dan alhasil William akhirnya terpental ke belakang. Cui sendiri tidak berniat berhenti sampai di sini, karena Cui kemudian terlihat melompat ke udara dan ia ingin melancarkan serangan keduanya. William tampak panik melihat ini, dan ditambah dengan luka yang ia alami saat ini, William tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Cui merasa ini adalah kesempatan yang bagus. Jadi Cui yang sudah melapisi kakinya dengan aura biru, ia langsung melancarkan serangan ke William. Serangan Cui kemudian menciptakan ledakan yang sangat besar di atas sungai, dan ledakan ini sampai membuat ikan-ikan berterbangan di udara. Di sisi lain, efek ledakan ini juga membuat air menyebar ke segala arah hingga mengenai Van Hong dan Ahu yang ada di pinggiran sungai. Cui sendiri saat ini, setelah ia berhasil mengalahkan William, ia tampak berpose tampan dengan tubuhnya yang masih berdiri di atas air. Sedangkan Van Hong dan Ahu yang masih ada di pinggir sungai, ketika keduanya melihat Cui, keduanya pun terpana dan merasa Cui ini bukanlah manusia, tapi dewa. Memikirkan ini, mata Van Hong kemudian berbinar memancarkan kekagumannya terhadap Cui, dan ia jadi lebih yakin untuk terus mengikuti Cui. Namun, di tengah kekaguman Van Hong tiba-tiba terdiam, karena saat ini Van Hong melihat Cui yang awalnya melayang, tapi kini Cui terjatuh ke sungai. Cui kemudian terlihat panik, dan karena saat ini Cui tidak bisa berenang, Cui terus-menerus berteriak minta tolong. Melihat Cui seperti ini, kedua anak buah Van Hong kemudian langsung menyelamatkan Cui dan membawa Cui ke pinggiran sungai. Alasan Cui tidak bisa berenang karena Cui saat ini ia telah kehabisan tenaga setelah ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan William. Namun bagi Cui, ini semua sudah berakhir, dan Cui sendiri ia berniat untuk pulang dan ia akan menyerahkan sisanya untuk ditangani Van Hong dan anak buahnya. Chen Junyu yang mendengar Cui, ia menjadi panik dan berkata kepada Cui bahwa apa yang ingin Cui lakukan kepadanya adalah ilegal. Van Hong tidak peduli dengan perkataan Chen Junyu, dan ia yang mendengar perintah dari Cui, ia langsung menendang wajah Chen Junyu. Chen Junyu sendiri ketika mendapat perlakuan seperti ini, ia hanya bisa berteriak histeris dan menangis ketakutan dengan apa yang akan ia hadapi selanjutnya. Dan kemudian adegan berikutnya, Cui saat ini sudah berada di dalam mobil, dan ia sedikit bingung melihat raut wajah Ahu yang tampak gugup. Karena penasaran, Cui lalu menghampiri Ahu dan bertanya apa yang sedang dipikirkan Ahu. Ahu yang dengar pertanyaan Cui, sontak ia jadi terkejut. Ahu kemudian dengan gugup menjawab, ia berpikir di hari ia bertemu Cui, Cui sepertinya benar-benar telah memberikan belas kasihan kepada dirinya. Mendapat jawaban, Cui lalu kembali ke tempat duduknya dan ia merenung memikirkan pertarungan sebelumnya dan merasa kekuatan di bumi tidak seburuk yang ia pikirkan sebelumnya. Setelah memikirkan ini, Cui di dalam benaknya ingin segera mempercepat kultivasinya dan ia berencana untuk membuat semacam arai untuk kedepannya. Sementara Cui memikirkan ini, mobil yang ditumpangi Cui pun melaju dan perlahan bergerak meninggalkan lokasi pertarungan. Di dalam mobil, Cui sendiri berencana untuk membuat arai di Villa Qianlong, dan untuk itu Cui membutuhkan batu roh untuk bahan pembuatannya. Cui kemudian teringat dengan Qinran yang pernah memberitahunya bahwa Qinran pernah menemukan sebuah tambang batu roh. Setelah mengingat ini, tiba-tiba HP di tangan Cui berdering dan Cui melihat orang yang menghubunginya adalah Qinran.
Cui lalu menerima panggilan masuk tersebut dan dengan menyeringai, Cui berkata kepada Kinran bahwa dirinya baru saja memikirkan tentang Kinran. Di sisi lain, di mana tempat Kinran saat ini berada, cuaca sedang tidak bersahabat dan terlihat hujan sedang turun. Kinran yang dengar ucapan Cui, ia menyuruh Cui untuk lebih serius dan ia mengatakan tujuannya menghubungi Cui, yaitu ia ingin mengundang Cui ke pesta ulang tahunnya. Tapi faktanya, Kinran sendiri mengundang Cui. Ia hanya ingin menggunakan status Cui sebagai anggota keluarga Chu untuk menakuti grup-grup lain. Cui pun terdiam mendengar undangan Kinran, dan di dalam hatinya, Cui sendiri tahu maksud Kinran mengundangnya ke pesta ulang tahun Kinran. Jadi dengan nada bercanda, Cui bergurau mengatakan dirinya adalah orang miskin. Jadi meski ia datang, ia tidak bisa memberi hadiah yang mahal. Mendengar ucapan Cui, Kinran pun menjadi jengkel dan ia berkata, urusan Cui datang atau tidak bukan urusannya. Yang penting ia sudah mengundang duluan. Namun setelah Kinran mengatakan ini, Cui bukannya menjawab dengan serius, melainkan Cui malah menggoda Kinran dari balik ponsel Kinran. Kinran pun menjadi lebih marah dan karena ia tidak mau mendengar Cui lagi, jadi Kinran langsung mengakhiri pembicaraan dan menutup ponselnya. Cui saat ini hanya tersenyum dan sebenarnya ia setuju dengan undangan Kinran dan sebagai teman, Cui akan membantu menyelesaikan masalah Kinran. Sementara itu, saat ini di sebuah tempat, tepatnya di sekte tempat Sekar berada, terlihat beberapa orang yang datang menemui Sekar. Sekar sendiri lalu menanyakan kepada beberapa orang yang datang ini, apakah ada kabar terbaru mengenai misi William di Cina. Mendengar pertanyaan Sekar, salah satu pria kemudian berlutut dan dengan ragu ia berkata, ia belum mendengar kabar apapun dari William dan lainnya. Sontak saat mendengar ini, Sekar pun menjadi marah dan ia memukul dinding batu di belakangnya. Dan ia lalu memerintahkan semuanya untuk segera bersiap pergi ke Cina. Setelah mengatakan ini, dengan tampang marah, Sekar berkata, ia ingin melihat seperti apakah Cui ini. Berani sekali ia menyinggungnya. Kemudian adegan pun berganti dan keesokan harinya, saat ini di sebuah pusat perbelanjaan. Tanyu yang mendengar Cui diundang ke pesta ulang tahun Kinran, ia bertanya ke Cui, apakah Cui memiliki hubungan spesial dengan Kinran. Cui yang mendengar pertanyaan Tanyu, ia hanya berkata, ia kesini untuk meminta Tanyu membantunya mencari hadiah ulang tahun dan bukannya malah menggosip. Mendengar Cui, Tanyu tidak lagi menggosip dan ia lalu menunjuk ke salah satu stan dan Tanyu menyarankan Cui untuk pergi ke stan tersebut. Mendengar saran Tanyu, Cui pun setuju dan ia lalu melangkah menuju stan berada. Namun Tanyu yang melihat Cui menuju stan, ia tiba-tiba tertegun. Tanyu lalu jadi panik dan ia mencoba menghentikan Cui dan berkata, ia barusan hanya bercanda dan Cui harusnya tidak memberi hadiah murah di stan tersebut. Akan tetapi, Cui menghiraukan ucapan Tanyu dan Cui yang sudah sampai di stan, Cui langsung mengambil semacam batu giok. Melihat Cui mengambil batu giok dari stannya, penjual stan tiba-tiba muncul dan ia lalu memberitahu harga giok ini sebesar 50.000. Sontak saat Tanyu mendengar ini, Tanyu tidak terima dengan harga batu giok tersebut dan ia merasa harga tersebut sangatlah mahal. Cui mencoba menenangkan Tanyu dan berkata, bisnis memang seperti ini. Jika ingin membeli barang, haruslah pandai-pandai menawar. Namun, meski mendengar ucapan Cui, Tanyu masih merasa tidak terima dengan harga tersebut. Dan baginya, batu giok tersebut hanyalah nampak seperti batu biasa. Dan saat ini, Cui kemudian menawar harga batu giok dari seharga 50.000 menjadi 10.000. Mendengar penawaran Cui, sontak Tanyu tampak terkejut. Tanyu lalu berkata dalam hati, seakan sedikit ragu, bukankah tawaran Cui ini terlalu tinggi? Dari 50.000 menjadi 10.000. Apakah penjual tersebut akan setuju? Namun sepertinya keraguan Tanyu tidaklah berarti,
Karena penjual sendiri akhirnya setuju dengan penawaran Cui. Dan Tan Yu yang tahu hal ini, ia pun tampak seperti terkena mental.